Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang insya Allah arif dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Di antara berjuta rantai kata, hanya satu yang bersenjata. Tiada dua, tiada ketara, yang selalu bersenandung agung kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat beriringkan salam senantiasa terkirimkan melalui HP keislaman dengan baterai keimanan dan dengan mushaf Al-Quran kepada siapa wahai hadirin? Habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para sahabat-sahabatnya. Semoga kita dijadikan anak cucu Adam yang soleh dan solehah. Amin. Diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, pemuda yang dapat membawa bangsa ini ke tempat yang lebih baik dan sebaliknya. Maka dari itu, kita perlu tahu bagaimana sebenarnya peran seorang pemuda ini sebagai pemegang kereta terbesar menuju suatu hal yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Maka dari itu, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Pemuda Islam Garda Depan Bangsa. Brother and sister, pemuda menghadapi banyak sekali tantangan. Hawa nafsu, syahwat, godaan. Maka dari itu, kalau ada musuh bangsa atau musuh Islam, mereka rusak akhlak pemudanya. Mereka masukkan film-film yang tidak baik, narkoba, perzinaan, minuman keras, dan banyak lagi macamnya. Sedangkan di dalam Al-Quran, peran seorang pemuda itu sangat penting. Tapi pemuda yang bagaimana? Apakah pemuda yang dilihat dari fisiknya atau dari spiritnya? Tentu tidak. Pemuda yang termasuk kategori dambaan umat dan harapan bangsa adalah pemuda yang memiliki prestasi. Sosok pemuda yang ideal di dalam Al-Quran adalah pemuda yang memiliki pendirian yang tegar, sehat, keimanan yang kuat, kokoh pendiriannya, dan dapat dipercaya. Coba kita renungkan sejarah abad terdahulu tentang generasi-generasi muda yang begitu luar biasa. Catatan-catatan sejarah di mana Islam selalu melahirkan generasi-generasi muda dambaan umat. Walaupun mereka ada di usia belia, tapi mereka sudah mampu menorehkan tinta emas, mengharumkan nama Islam, dan memenangkan Islam dalam peradaban. Merekalah ribuan pemuda dengan remaja lainnya yang memperjuangkan dan mendakwahkan Islam dengan dorongan iman mereka. Menghabiskan waktu mereka siang dan malam demi kepentingan Islam. Hingga kini kita dapat meneguk manisnya iman dan damainya Islam saat ini. Masya Allah, luar biasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seorang ulama kondang, ulama masyhur di zamannya Dr. Yusuf pernah mengatakan, kalau negara ingin melihat masa depannya, maka lihatlah pemudanya. Apakah dia menginspirasi? Apakah dia memberikan kontribusi terhadap negeri ini? Salah satu pengasuh pondok pesantren juga pernah mengatakan kepada santrinya, bahwa santri bukan hanya cadangan pesantren, tetapi santri juga cadangan pemerintah. Kiai As'ad mengatakan hal ini kepada santrinya saking sayangnya beliau. Beliau ingin santrinya memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsa dan negeri ini. Mengutip juga perkataan yang dilontarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa ketika saya menjumpai masalah-masalah besar, yang saya panggil pertama adalah pemudanya.
Ini berarti tiada lain peran pemuda, terutama pemuda Islam itu sangat strategis. Lebih-lebih kita menjadi pemuda umat Muhammad, marilah kita berfitrah untuk memajukan bangsa tercinta ini, Indonesia. Sesuatu yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, bahwa bangsa dan negara ini harus mempersiapkan pemuda itu menjadi pemuda yang sejati dengan memperhatikan kesehatan, kecerdasan, dan keimanannya sesuai dalam surat Al-Kahfi ayat 13 yang memberikan isyarat idealnya seorang pemuda. Kalau satu saja kurang, pasti itu akan menjadi beban negara. Generasi yang tidak mempunyai iman hanya modal fisik dan cerdas saja, penipuan di mana-mana. Itu kenapa? Karena moral keagamaannya itu kurang. Kalau suatu negara ingin membuat negaranya maju, maka harus mempunyai pemuda yang tangguh, yang selalu memperhatikan kecerdasan dan keimanan yang luhur. Kalau saja iman kita lemah dan bobrok, atas dasar apa kita menjadi pemuda yang inspiratif dan memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsa kita, kalau bukan karena iman kita terhadap sejarah kemerdekaan Islam dan aturan Al-Quran? Maka jadilah pemuda yang diharapkan oleh bangsa dan pemuda yang dihakimi oleh Islam. Tanamkanlah iman sebagai pemuda dan jangan kalahkan godaan-godaan yang jahat pada diri kita. Hadirin, sampailah kita pada titik penghujung di mana kita harus berpisah. Semoga kita dipertemukan pada waktu selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.